adik-adik, selamat pagi. Apa kabar semua? Hari ini kita akan memulai ibadah bersama-sama. Tapi sebelum kita memulai ibadah, mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari kita bernyanyi dari It's Good to See You. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami semua dapat diberi kesehatan masing-masing ya Tuhan. Tuhan, pimpin dan sertai kami di dalam ibadah kami agar kami duduk diam mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari adik-adik kita membacakan Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur pasal 25 ayat 1 sampai dengan 5. Mazmur pasal 25 ayat 1 sampai dengan 5 yang berbunyi, doa mohon ampun dan perlindungan dari Daud. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita akan mulai pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Sebelum itu mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cinta kasih yang Tuhan Yesus berikan kepada kami Tuhan. Walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, tapi kami tetap mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan yang memberkati kami Tuhan, biarlah apa yang boleh kami renungkan bersama-sama boleh menjadi kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari 1 Korintus 4 ayat 6 sampai dengan 13. 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 13. Seperti yang adik-adik ketahui, Rasul Paulus memulai pelayanannya setelah ia bertobat dari Saulus menjadi Paulus. Rasul Paulus sangat gigih dalam memberitakan firman Tuhan. Rasul Paulus mengabarkan Injil selama 18 bulan, sehingga terbentuklah jemaat di Korintus. Korintus merupakan kota perdagangan dan pelabuhan adik-adik. Jadi orang dari mana saja datang ke kota Korintus untuk melakukan perdagangan. Di sana banyak orang-orang pintar. Oleh sebab itu mulailah muncul masalah atau
perselisihan dari mereka karena mereka saling bertukar informasi ketika mereka berdagang. Dari situlah perselisihan mulai timbul jemaat Korintus. Jemaat Korintus yang pada saat itu masih perlu bimbingan dan pengajaran iman dari Rasul Paulus merasa bingung harus melakukan apa ketika perselisihan itu terjadi. Perselisihan itu terdengar oleh Rasul Paulus ketika Rasul Paulus berada di kota Efesus. Ketika Paulus mendengar perselisihan itu, Rasul Paulus langsung menulis surat yang berisikan nasihat dan bimbingan untuk jemaat di kota Korintus. Pokok dari masalah dan perselisihan terjadi itu adalah karena ada kelompok yang saling menuding dan memegahkan diri. Ini loh kelompok saya yang paling baik, ini loh kelompok saya yang paling berkuasa, ini loh kelompok saya yang memiliki harta. Sampai status kerasulan Rasul Paulus dipertanyakan oleh kelompok tersebut. Kelompok tersebut adalah kelompok Apolos. Dalam pembacaan Alkitab kita hari ini adik-adik, Rasul Paulus berusaha meluruskan kesalahpahaman yang terjadi di jemaat Korintus dengan begitu rendah hati dan berhikmat kepada Tuhan. Dan beliau tidak menyalahkan jemaat di kota Korintus ataupun kelompok Apolos tersebut. Yang perlu ditegaskan oleh Rasul Paulus posisinya sebagai hamba Kristus yang melayani kebutuhan keimanan jemaat dan para rasul yang bertanggung jawab langsung kepada Kristus. Kristuslah yang berhak menghakimi mereka, bukan jemaat di kota Korintus ataupun kelompok Apolos. Dan yang perlu adik-adik ingat bahwa Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan iman adik-adik. Lewat siapapun firman Tuhan disampaikan, baik melalui pendeta, kakak layan, presbiter, ataupun guru adik-adik di sekolah, itu karena Tuhan sudah memilih mereka untuk memberitakan firman Tuhan. Jadi, kita tidak boleh mencemooh, mengejek, ataupun menghina mereka karena itu akan mendukakan hati Tuhan. Untuk adik-adik, walaupun saat ini kita sedang mengalami kesusahan karena virus yang melanda, kita harus tetap dekat dengan Tuhan dengan cara kita rajin membaca Alkitab, berdoa, dan bersaat teduh bersama dengan orang tua, supaya kita tidak diliputi rasa takut dan khawatir. Karena Tuhan pasti beserta dengan adik-adik. Tetap jaga kesehatan, tidak boleh pilih makanan, dan tidur secara teratur, supaya kita tetap sehat. Dan yang terpenting dari pembacaan firman Tuhan kita hari ini adalah adik-adik tidak boleh sombong atau merasa lebih baik atau lebih pintar dari yang lain. Pergunakanlah talenta yang adik-adik miliki untuk kemuliaan nama Tuhan. Serta jangan lupa untuk kita tetap saling mengasihi, saling menolong, dan perkatakan yang baik. Amin. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu yang Kau limpahkan bagi kami, sehingga kami, anak-anak-Mu, selalu sehat sampai dengan saat ini. Tuhan, pada doa syafaat ini, kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau memberkati dari presiden, wakil presiden,
dan juga para menteri. Kiranya Engkau memberkati mereka ya Tuhan yang dipercayakan oleh Engkau untuk mengurus bangsa dan negara kami. Dan juga Tuhan, Engkau memberkati mereka yang memberikan aturan-aturan yang bijak untuk penanganan COVID-19 di bangsa dan negara kami ini. Kiranya apa aturan-aturan yang sudah dibuat dapat berjalan dengan lancar. Ya Tuhan, pada doa syafaat ini juga kami ingin berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Terlebih khusus kami ingin berdoa untuk gereja Torsina. Pimpin dan sertai kami Tuhan di dalam kami berjemaat. Walaupun kami tahu kami tidak bisa bersekutu bersama-sama pada saat ini di gereja, tapi kami yakin dan percaya iman kami selalu dikuatkan. Kau memberkati gereja Torsina ya Tuhan, di dalam mengelola segala hal untuk memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk orang-orang yang sakit, terlebih khusus yang terkena positif COVID-19. Pimpin dan sertai para pasien ya Tuhan. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka hikmat Tuhan, agar mereka tetap percaya bahwa mereka akan sembuh dan dapat pulih kembali. Berkati mereka Tuhan di dalam pemulihan, berkati makanan, obat-obatan, dan juga perawat yang merawat mereka. Kiranya Engkau memberkati ya Tuhan para pasien ini agar dapat pulih kembali. Dan juga Tuhan, kami ingin berdoa untuk para dokter, perawat, atau siapapun yang bekerja di rumah sakit untuk menangani COVID-19 ini. Pimpin dan sertai ya Tuhan, agar mereka selalu terjaga, mereka selalu sehat, dan mereka bisa kembali ke rumah mereka masing-masing dengan sehat pula. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan
kalau pada hari ini kami telah menyelesaikan ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Torsina. Tuhan, pimpin dan sertai kami di dalam kami sehari-hari di rumah. Kiranya Engkau memberkati kami dalam kesehatan kami dan juga keluarga kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat siang adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.